satuan tuh. Baru di situ. Lah, kok air kecil gua ini ya, seni gua merah. Dan terus gimana dok? Gua tanya gitu kan. Ya saya sih udah yakin nih masih ada apa-apa nih. Kayaknya ada tumor di sebelah di ginjal bapak gitu. Nah, anggap aja udah hidup kedua lu lah. Wah, sekarang nih kedatangan teman kita lagi nih bro. Siapa guys? Sama, masih teman Bento Oh, juga. Doski ya. Terakhir sering main bola bareng juga kita. Oh iyalah jelas, striker gua. Striker apa? Stiker kali. Bukan striker, stiker. Ya. Pasti kenal dong lo. Enggak lah, Pak. Siapa lagi ayo coba. Bos Widi Sasongko. Kasongpe. Apa kabar nih Mas Widi, Mas Bro? Sehat, sehat Joy. Mantap dia, makin jadi badannya. Wah. Jadi one pack bukan jadi pack dulu. Dulu boleh six pack kita zaman itu six pack oke. Sekarang one pack nih. Sasetan jadinya sasetan. One pack. Ya tapi kan begitu sekarang orang melihat bukan suspek lagi, justru Iya. orang yang makmur ini yang one pack Nah, ini. gua setuju. Ya nggak bener nggak? Setuju. Kayak begini. Cacingan. Ini lebih ke salah obat. Apa kabar nih Mas Widi nih? Ya so far alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih sekarang nih? Ya biasalah. Kita jadi budak korporat masih Alhamdulillah. mencari nafkah buat keluarga, paksa menjalani. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada pekerjaan yang penting. Iya. Ya sekarang kan ya susah nyari kerja, banyak PHK. Betul. Kita disyukurin aja. Gimana? Keluarga Wid? Baik keluarga ada Istri di masih rumah. satu? Istri alhamdulillah satu, belum ada nambah sih. Belum ada nambah, apa belum ada ACC ini? Katanya kan lebih baik minta maaf minta izin. Ah, gimana tuh? Jadi minta maaf aja. Anak sepasang. Canda itu ya. Anak sepasang. Yang Anak sepasang. Alhamdulillah. Pertama cewek, kedua cowok. Alhamdulillah harus pasang nih. istrinya Widi jangan nonton. Kayaknya nggak gua share sih. Nggak apa-apa. Ntar langsung diambil handphonenya kan. Tapi lu dulu pernah sekelas sama Widi bro? Gua kayaknya nggak pernah dah sekolah. Nggak pernah kayaknya kita nggak pernah. Gue pernah kelas 2. Masa sih? Kelas 2. Kelas 2 apa? 28. Oh iya bener. Oh 28 loh. 28. Suka diajak main PS dulu ke rumahnya. Lu udah punya PS. Oh gitu ya. Oh, main PS rumahnya dia. Jangan main PS lu pada main bola. Cuci kaki di mana? Nah itu. Rumahnya di depannya kan lapangan soalnya. Lu kan kalau main bola kita kan dulu di Tanah Merah. Tanah. Ya. Adikarya. Adik-adik situ-situ. Ya kalau main Tanah Merah lu minum. Iya kan bener Mas apa? Bener. Udah mah gua udah masih jelas. Pas lagi kan gue sekelas sama dia. Udah. Kalian aja kalau misalnya mandi gitu kan gitu. Sekelas gue sempet. Bocah-bocah pada di situ semua. Gila Widi ya kan dulu dia aktif banget ya kan. Olahraga Ya, yang lumayan ya, aktif kan. juga. Gitu ya. Sampai Iya, kemarin-kemarin kita kan main bola bareng. aktif juga kan. Terakhir kita main apa? Mini soccer ya? Mini soccer ya. Rutin kan tuh tiap bulan. Iya, rutin tiap bulan. Habis itu kita makan. Ah, Habis olahraga. Ngibut lah. Ngibut lagi. Iya lah. Itu sebenarnya kelas cuma temu kanan aja, cuma nyari makannya kayaknya. Yang penting kan ya Happy. makannya perut jadi begini nih. Yang penting happy. Berarti pas waktu dari Bento lulus ke SMA mana bro? Nah ini kebetulan kan teman-teman pada sebagian besarnya pada di Depok juga nih. Ada yang SMA 1, 2, 3. Nah kebetulan gua bosen. Oh, Bosen nih. Bosan dekat. Nih dari TK Depok, SD Depok, SMP Depok, temennya itu lagi. Lu lagi. Ya gua mutusin untuk ya gua hijrah lah. Gayanya hijrah nih. Orang cuma nyampe Lenteng Agung doang. Oh di 38. Oh 38 cuk. 38. Oh, Ya Jakarta tapi dikit lah masuknya. Batasan tuh, batasan. Turun di UP nyebrang deh. Iya bener. Tuh. Nah, kereta. Iya. Kita orang di situ. Oh di 38 berarti. 38 oke juga tuh suka favorit juga tuh kan. Juga Jakarta. Yang belakangan 8 favorit Jakarta. Lumayan lah daripada Manyun. Iya. Berarti 38. Oh iya. Ada barengannya nggak tuh dari Bento? Ada. Tapi barangnya cewek-cewek. Oh si Diana ya. Si bukan. Siapa ya? Devita. Hmm. Devita, Atmel. Terus satu lagi tuh yang saya terbaik kerinci itu siapa tuh?
Yang cewek itu. Wah, lupa. Lupa gue juga namanya siapa tuh. kalau nggak salah Diana juga di Muka nggak ada. 38. 38 Bogor kan. Mana 38 mana? 38 Di CE kali itu. 38 Manokwari kalau. Tuh. Ada loh berapa lah? Ada temen Ada, dari tapi cowoknya bento. doang. Cowok gue doang. Temennya pada nggak mau sih. Tapi kan di CP9-nya banyak, ada Dia banyak. juga ada, iya ada beberapa. Temen kita bersebentar ada berapa orang sih? Banyak kalau situ. Banyak. Ada Bunaya, siapa? Lah ini juga nih kan di Jakarta. Jakarta. Iya, gue. Ragunan ya? Ragunan. Lah kita naik motor pernah bareng nggak? Iya benar. Bener. Di Ragunan sekolah atlet apa sekolah binatang? Sekolah ngasih makan Chef nih, Wah. chef. Bener gak sih chef? Iya benar. Smith ya, Smith. Smith Oh. Smith 57 Nah, SMK. pernah bareng kita pulang bareng kan? Iya. Bener cuy. Sempet bareng juga lo. Iya lupa. Tapi tegur-teguran gak lo? Lupa gua. Oh, winginya tegur lo. Iya, gua lupa gua. Brengsek emang lo. Emang kayak gini. Kalau ada perlunya doang kayaknya. Oh iya, gue mau nanya sama lo nih. Ketika lo waktu di Bento, ya kan, lo punya memori-memori apa nih yang pokoknya buat Membekas lah. membekas buat sama lo? Ya apa ya? Udah lama gua agak lupa juga. Tapi yang paling gue inget sih, ya kita main bola nih bareng nih. Ya, Tadi udah kayak dari awal tadi kita bahas tuh yang kita kompetisi dari kelas 1, kelas Iya. 2, kelas 3 tuh main bola mulu, kagak ada capeknya. betul. Istirahat main. Sore kita kompetisi kan tuh antar kelas. Iya. Kita main di Tanah Merah, Adikarya. Kalau lo pada capek ke rumah gua minum. Minta minum, cuci kaki. Ya itu sih kompetisi itu. Vitaminnya di situ. Nah, ya belakang sekolah kita itu kan dulu stadion tuh. Mantap. Iya pernah kita sekali-kali dulu ya, iseng-iseng Loncat-loncat. loncat pagar, kabur. Oh, ngerasain juga ya. Kayak juga. Tapi ada satu nih cerita nih yang mungkin nggak boleh ditiru. Apa tuh? Gue kelas 3 dulu tuh, gue inget banget. Kan gue kelas 3, 37 tuh. Iya. Wali kelasnya ibunya teman kita tuh, siapa? Bujus. Bujus Mia. Iya, Temen bahasa si Inggris. Awi itu. Ya. Nah, kan harus kalau dulu kita sekolah sampai Sabtu kan ya. Iya. Full. Nah, gue males kan tuh kalau sekolah Sabtu pulang ini. Apalagi terakhir tuh pelajaran gue kalau nggak salah pelajaran agama apa tuh. Nah, gue males tuh. Udah hafal-hafalan surat lo, suruh baca ini. Oh, Bu Yuneti lagi. Nah, terpaksa lah gue bawa ke guru apa tuh dulu tuh yang piket. Dia bilang-bilangnya sakit lah apalah. Jadi gue dikasih surat pulang. Tapi gue gak pulang. Main PS. Nah, pulang sekolah ya tetap jam pulang sekolah. Sesuai jadwal. Ya itulah masa-masa lalu yang jangan ditiru nih. Ada juga dia cabut ya, Bro. Ada. Gue juga gak pernah cabut sih. Sama. Tapi kita izin. Minta izin dulu kiket. Loncat kita di belakang. Apalagi kelas 28 agak ngumpet ya. Nah, itu dia. Langsung ke makam. Pakai tangga kan loncat ya tuh. Bangku ditumpuk-tumpuk. Iya, lempar tas segala macam. Nah, tapi spot-spot mana aja yang menurut lo, wah ini memorial banget. Apa ya? Paling Bento. kita dulu kan nongkrong di kantin emak tuh. Kalau di Emak yang belakang Musola. dekat musola. Oh, iya. Tuh kalau kita kantin kan makan apa? pastel sayur. Pastel bakwan 2 sayur, Eh, bayar bintang. Lewat aja. Lewat dia makasih besok kalau inget bayar. Kalau enggak dia juga ya maklum. Iya. Songong di mana lagi? Ya sih musola sih gue Musola. Rajin. Basahin muka. rajin tidur kayaknya gitu. Mana lagi? Paling di kantin-kantin doang. Kantin teman kita tuh siapa ibunya? Pakor. Nah, Nasi makan nasi goreng, bakwan tuh lumayan gede tuh. cepet. Cepet yang banyak sambelnya tuh. Iya. Paling di situ perpus nggak pernah. Terus kalau tugas doang. Ngapain? Iya bener juga sih. Lab komputer masih pakai disket. Disket, password ya. S400 apa DOS? Dos. Yang hijau-hijau begitu. Zaman WS ya. Iya, password itu kenangannya. Iya. Iya. Sobur. Emang situ paling main bola di lapangan. Bener. Dia memang atlet banget. Tapi ya. Atlet. pas di Bento ekskul nggak? Sempat gue ekskul basket, tapi kayaknya bukan passion gue deh. Kan passion. Ya bukan passion gue. Ikut sekali 2 kali. Aduh kayaknya yang gol dikit di print kan. Dribble banyak dikit print lagi. Aduh gua kayak bukan passion gua di situ. Akhirnya gua memutuskan nggak cocok nih gua main basket ya udah biar teman-teman gua yang
tinggi, Eki, badannya gede tuh kan. Lah kita kan dulu ceper. Eki, Sardadi, ya kan? Nah itu nah ini dia juga lumayan nih, ngelempar kan 3 point mulu. Walaupun ngelempar asal-asalan nih gue inget nih. Nah, Deh. kan basket dulu bro. Iya. Elah, kayak gue nggak percaya basket ini. Lebih ke jadi bola. Anak gawang tuh bukan gawang, anak rancang. Ngambilin bola dia. Iya. Kalau di bola anak gawang, ngambilin bola doang. Aktif berarti kan. Oke, habis dari 38 lo kuliah Iya. di mana ya? Terus kemana itu? Kuliah gue di Paramadina. Oh, Paramadina. Gatot Subroto. Gatsu. S1 di situ. Ambil apa, Bit? S1 gue ngambil di situ manajemen. Manajemen Umum. Penjurusannya keuangan. Oh, Itu juga ada ceritanya. kenapa tuh? Kenapa Gue milih milih Paradigma? kampus di mana-mana pengen kampus A, kampus B, kampus C. Gak boleh sama bokap. Apa itu? Ada aja alasannya. Yang pertama, jangan kuliah di situ. Adalah hal kampus kita di pasar Minggu. Jangan sarang narkoba. Iya. Oh iya biasa. Era itu. Masuk mana lagi? Gue milih di daerah Grogol tuh ada kampus tuh. Oh, iya. Namanya tuh. Dari formasi gitu kan. Iya. Jangan, banyakkan orang. Banyak Kalau orang. kuliah nggak bener. Oke. Terus kuliah di London School. Oh iya. London School kan dulu banyak cewek-cewek cakep tuh kan. Ya lumayan lah tuh. Gak boleh. Sekolah tinggi apa? Cari universitas. Ya terserah deh kamu di kuliah di mana. Akhirnya begitu kan. Daftarin aja apa lah gitu. Gua pokoknya tahu kemana. Karena itu kan cadangan. Itu kan cadangan tuh. Yang swasta cadangan. Dulu kita kan apa? SPMB tuh. SPMB. Negeri-negeri yang terima ya cadangan lu mana nih swasta. Milih kayak gitu ya. Akhirnya gua semua nggak boleh. Terserah deh. Nggak mau. Pulanglah ke rumah. Tiba-tiba tuh didaftarin. Daftarin apaan? Kuliah. Di mana? Tuh lihat sendiri. Paramadina. Wih. Gue juga nggak tahu kampus apaan. Nggak kedengeran. Nggak ada bayang. Nggak ada bayangan itu. Gue bakalan kampus ke situ. Nggak tuh. tahu. Itu juga baru tahu dari ya bokap. Nggak pernah nyari tahu Nggak tentang pernah. kampus itu. Ini kampus apaan? Gue tanya kayak gitu. Ada akhirnya udah nih kampus bagus. Udah kayak di Amerika. Apaan Amerika? Gatot Subroto di Amerika. Amerini kayaknya. Iya. Ya karena nih kata bokap sih eksklusif di situ. Karena mahasiswanya satu kelas itu paling banyak 30 orang. 20 sampai 30 orang lah. Nggak banyak kayak yang kampus-kampus lain yang bisa sampai ratusan apalagi. Iya. Zaman itu ya. Iya. Zaman itu kan banyak tuh. Akhirnya ya udahlah biar lo fokus di situ. Didaftarin. Jurusan juga boleh milih. Udah itu aja. Nah, pasrah tuh kan. Mengikutin alur jadinya. Bukan ngikutin alur kayak ngikutin bapaknya. Paksa. Gimana dibayarin? Nah, iya. Nggak nurut, nggak kuliah, kata dia. Iya. Gimana? Nah, akhirnya ngambil keuangan di situ. Manajemen keuangan lah. Manajemen keuangan. Terus saya lanjut lagi nggak? Lanjut tapi udah lama lanjut. Tuh kita kuliah tahun berapa ya? 2004. 2008 lulus. Mau S2. Ceritanya tuh ada S2, ada beberapa tahap tuh. Gua apply dulu tuh di UGM. Di UGM tapi kampus yang di mana? Bukan di Jogja nih, Jakarta nih. Oh, Jakarta. Sarjo. Iya, ada UGM situ. Nah, daftar nih. Daftar, tes segala macem. Oke, keterima lah gue di situ. Tapi wawancara dulu. Wawancara, ditanyain bla bla segala macem. Oke. Pas gue tanya, ini jadwal kuliahnya hari apa nih? Gue bisa weekend nggak? Karena gue saat itu udah kerja. Oh 2008 lah, 2009 lah. 2009 awal-awal tuh gue udah kerja awal. Kerja, belajar kerja. Oh berarti lulus sempat kerja dulu. Iya kerja, lama kerja kita 28 kerja lah di salah satu bank. Nah, gua apply di UGM keterima tuh. Tapi gua tanya nih, saya keterimanya bisa kuliah karyawan nggak gitu kan? Saya kerja nih. Yang 1 minggu lah atau cuma 1 minggu gitu kan. Nah, katanya si pihak kampus ya kalau untuk yang belum berpengalaman lebih baik reguler. Jadi setiap hari. Waduh udah iya saat itu kan. Bilanglah orang tua lagi kan, gimana nih, gue udah kerja keterima, boleh nggak? Saat itu kan kita pasti numpang nih rumah orang tua nih, ibaratnya kan mau nggak mau kita ngomong nih, kalau kita diem kan, ya udah tolak, baik lagi tolak lagi, nggak usah, jangan nyari kerja susah, lu ntar keluar kerja S2 susah lagi nyari kerja, kamu udah dapet kerja nih, cari deh yang bisa kuliah sambil kerja, nah kayak gitu. Mau di mana udah keterima, akhirnya gue ditolak lah.
ya udahlah, gua kerja aja dulu. Hmm. Nah, gitu kerja dulu. Kerja setahun, apply lagi gua di UI, SIMAK UI. Nah, udah kerja nih, pengalaman kerja nih, kali bisa nih ke karyawan nih. Pas gue lihat juga wah, ada nih pas karyawan. Malam, gue apply SIMAK UI. SIMAK UI itu tes. Gue nggak tahu keterima atau enggak, dipanggil lah sama pihak kampus tuh di UI, Depok. Saat itu gue ngambil itu mau strategi ke resiko gitu, gue lupa itu antara itu strategi ke resiko. Nah, karena nggak ada, gue cari aja yang ada di situ tuh. Gue maunya itu kan, akhirnya gue ngambil ekonomi apa gitu, bukan pembangunan sih, ekonomi apa gitu. Gue lupa tuh, sampai sekarang lupa. Dipanggil gue wawancara. Pas diwawancara, tau nggak apaan? Ditanyain, kamu nggak salah pilih jurusan? Mampus nih gue. Dan gue udah daftar nih, udah tes. Ditanyain begitu lah sama perwakilan kampus, gue nggak tahu rektor wakil apa, prodi apa gimana. Ya bang, kenapa bu? Ini kamu yakin mau ngambil ini Jurusan ini ekonomi apa? Gue lupa itu sekarang. Ekonomi syariah kali itu. Enggak juga. Iya. Ada juga sih, tapi gue nggak, bukan itu, gue lupa antara itu apa. Iya kan. Emang kenapa? Gue tanya. Ini soalnya buat para peneliti. Paling enggak yang udah punya jurnal nih. Berat nih pikiran gue. Makin berat lagi. Pengalaman buat jurnal. Emang kamu tadinya mau apa? Gue bilang mau strategi sama resiko. Manajemen resiko. Oh itu adanya di Salemba. Ya bisa nggak ada bu pilihan di SIMAK, saya mau SIMAK kan. Iya. Adanya itu saya coblos aja itu kan. Yang ada aja ya. Yang ada aja. Ya sebenarnya sih oke nih bisa, tapi saya khawatir kamu nggak bisa ngikutin teman-temannya. Karena kan sebagian udah pengalaman kerja di manajerial, peneliti, yang punya jurnal. Nanti kamu nggak kuat nih. Di dalam hati gua, daripada gua nggak lulus nih. Ya akhirnya, udah bu, kayak saya salah jurusan. Udahlah begitu ceritanya. Gagal lagi tuh gua. UGM, UI gagal. Ya adalah kendalanya, bukan gagal, ada kendalanya. Ya udahlah kerja lah gue lagi tuh, pindah kerja berapa kali pindah kerja. Tahun 2015. Akhirnya ya udahlah, udah cari lagi yang benar-benar fleksibel. Saat itu kan gue kerja keluar kota mulu. Jadi gue dari Senin Jumat keluar kota, dinas keluar kota, Sabtu Minggu dong di rumah. Berarti gue punya kesempatan nih Sabtu doang nih. Lo kan Jumat malam lah, paling nggak Jumat malam sama Sabtu. Adalah kampus yang di mana, di Grogol tuh, Trisakti. Ada Trisakti. Harga juga oke nih. Masuk nih. Nggak masuk nih. Tes lah gue, keterima. Ya udah pas keterima, ya gue kuliah di situ S2. Ngambil Lanjutin lagi manajemen ekonomi. Manajemen lagi penjurusan keuangan lagi. Linier. Paling enggak ya kalau apes-apes saya gue bisa ngajar lah. Bener kan. Nah, tapi sampai sekarang susah kayaknya mau ngajar. Ngajarin bandel bisa. Mungkin nih teman-teman kalau ada yang ya butuh dosen-dosen freelance lah ya. Tolong dibantu lah. Bisa ya. Kita bisa lah nih. Bisa DM aja. Bisa. Tolong nih. Bisa komentar. Tolong dibantu jadi dosen freelance ngajar Sabtu. Yang pengantar-pengantar aja yang gampang. Manajemen ekonomi, apalah yang pengantar tuh. Dasar-dasar awal aja dulu. Nah, kata dia. Akuntansi. Boleh lah nih kalau kawan-kawan kita kan udah pada sukses nih, ya mungkin ada yang di kampus ya bisa tolong ya, tolong nih. Bisa kali. Bisa bawa satu mah gitu. Jadi gitu. Sembari diminum wit. Iya, minum ya. Kita minum. Oh. Nih minum cemilannya nggak ada sama nih. Kita dulu lah. Nggak ada nih. Tahu nih. Ada Pak. Habis nih kan. Telat kayaknya segatangnya di kurir. Berarti Itu ceritanya. kayak gitu. S2-nya di 2015 malah. Ya kali-kaliku itu lah kayak tadi. Akhirnya mungkin jodohnya di situ kali ya. Iya. Ya. Terus dapat istri di situ. Enggak, beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kenapa Langsung menukik gitu ah. Ya kan jodoh. Dari S2 langsung ke jodohnya di situ. Oh, gue kira gitu. Oh. Lu pengen tahu ya, nanyanya bertahap dong. Gua langsung katain enggak bisa ya kan. Ada jenjang-jenjangnya dia. Disebutin dulu jenjang-jenjangnya. Daftar kemana. Iya. Berarti dari 2015 S2 udah kelar berarti ya, udah selesai tuh. Udah, alhamdulillah. Itu udah di tempat kerjaan yang sekarang berarti 2015 kayaknya.
Belum. Masih di bank. Perusahaan sama enggak. Setelah dari bank gue ke perusahaan retail. Oh, Ya itu yang tiap minggu naik Keluar kota. keluar kota naik pesawat udah kayak naik angkot. Oh. Tiap hari naik pesawat. Oh, yang urusan cewek-cewek, Nah, body itu body tuh, iya. gitu-gitu ya. Waduh. Lu Lumayan tahu lah. sih, Kai? Tahu. Pernah lihat kalau nggak tahu. Oh, wah. Dia banyak ini dia nih. Pelanggan. Pelanggan tapi nggak sukses. Spion gua dulu lebih ke spion. Berarti yang di tempat sekarang udah berapa tahun nih? Gue tempat sekarang tuh dari 2016. 2016 sampai sekarang. Kantor di mana? 9 tahun. Cikini. Oh, di Cikini. Cikini kan. Naik kereta kita. Oh. KRL. Anak Angker. Tapi kan udah kayak dulu angker sampai naik-naik. Sekarang mah enak. Aja udah baru. Iya, udah dingin. sekarang naik ke melangkar. Nah, 2 tahun terakhir ini kan kita rutin nih main mini soccer nih. Tapi akhir-akhir 2023 ini udah nggak kelihatan lagi nih dia main mini soccer nih. Kenapa tuh, Wit? Kenapa itu emang lu? Emang bukan ada udah nggak ada ya? Ada. Oh, ada. Sampai awal 2024 ada. Masih ada. Kira gue nggak diajak. Aduh, mungkin dong. Kan striker sih. Gitu. Kan sekiranya gua beli loh. Iya. Itu udah mulai kok Widi nggak ada nih dari Novembernya itu. Iya, bener tuh. Sampai 2024 kita main Cilodong pun nggak ada. Udah nggak ikut deh ya, udah nggak ikut tuh. Tuh. Ya, emang ada musibah. Oh, kenapa itu? 2000 berapa tuh? 2023 akhir lah ya. Akhir. November, November gitu gue lupa. Ada musibah. Jadi kasih cobaan lah gua, cobaan hidup, sakit. Oh. Sakitnya lumayan, ya bisa bilang keras dan parah lah. Oh. Itu juga Tapi gejala-gejalanya udah kelihatan dari Nah. sebelum kah? justru itu gejalanya itu sih nggak ada. Bisa dibilang nggak ada ya. Ada sih gejala tapi ya mungkin gua rasain kayak cuma apa ya, capek, lemes. Oh, nggak Nggak signifikan. signifikan kalau orang Rasa yang sakit kan gitu. sakit dulu nih. Drop gitu ya. Sakit dulu lama gitu kan, ini enggak, tiba-tiba ya lemes, capek. Ya gua nggak tahu nih sakit gua apa nih, karena saat itu tuh apa ya, gua habis rapat kalau nggak salah, habis rapat di kantor seharian tuh, emang dari pagi baru kelar tuh, sebelum asar banyak minum kopi. Oh. Air putih kurang saat itu kan, yang ngopi aja lah, kita rapat mulu ngantuk kan. Iya, betul. Nah pas mau asar, mau sholat ya kok ke kamar mandi lah, buang air kecil. Nah, aneh nih, kok keluarnya nggak kayak biasanya. Kita bisa kan kalau Iya. buang air kecil kan lancar, tuh. Paling nggak warna kuning lah. Nah ini udah kayak air teh keluarnya, air teh pekat. Coklat. Itu juga keluarnya nggak lancar, Oh, sendat-sendat gitu loh. Nah dari situ gue takut lah, gue kenapa nih? Ya udah akhirnya gue minum air putih yang banyak tuh, air putih banyak, lancar lagi, mending lagi, alhamdulillah. oh, saat itu tapi nggak diperiksain. Belum periksa itu, karena kan nggak ada gejala gue bilang. Iya. Lemas doang, capek. Pada saat itu ya udah kayak gitu, Timpa air putih aja. minum air putih aja, tapi ya karena bawa pikiran, malamnya gue ke klinik lah, karena udah malam, jam 7 jam 8 lah. Klinik teman kita juga ada di sini. Di Depok Timur. Di Depok Timur. Oh, si Alif. Dokter Ali. Terali. Nah, Dokter Alif tuh, gue situ kebetulan dia yang jaga. Oh. Ya aku cerita kayak gitu. Ya karena udah malam, sama dokternya itu dikasih resepin obat ini apa, infeksi ini. Diagnosisnya pertama kayaknya infeksi saluran kemih. Saluran kemih. Ya karena infeksi awal. Iya, karena pembuangan tuh, Keluarannya. pembuangan air kecil lah. Oh, ya udah, tapi buat jaga-jaga nih besok nih, lu cek ini ya, cek urin. Balik lagi ke sini. Jam berapa? Jam 9. Oh ya udah. Besoknya gue bandel nih. Nggak gue cek. Gawe aja deh berarti. Ya gue kerja aja deh, minum banyak, masih ngalir kan. Gue minum obat dulu tuh, itu hari Senin tuh nggak salah, itu hari Senin, Selasa gue nggak kantor. Saya nggak ke kantor, nggak ngecek. Gue ke kantor. Ya udah, minum obat. Dinas lah gue tuh ke pulau, Pulau Seribu. Hari apa tuh? Hari Kamis, kalau nggak salah, hari Kamis gue dinas lah tuh. PP. Biasanya nginep. Nah ini PP nih, pulang pergi. Ada kerjaan lah sebentar aja situ. Nah pas pulang dari situ udah ngerasa tuh gua tuh Drop lagi badan. badan ini capek ya, capeknya parah gitu. Oh. Nanti itu udah biasa kerja,
capek, lemes biasa lah. Nah ini kok Capeknya orang capek ini, kerjaan capek. gitu. Belum Ibaratnya gitu ya. gue mau lari nggak bisa nih kayaknya nih. Oh. Kayak abis main bola parah lama gitu capek kan. Ini berarti kalau gue lari sekarang nggak bisa. Nah, teman gue bilang, kenapa cepet banget luka lu? Capek kali. Akhirnya gue balik kan tuh, masuk bawa motor tuh dari kantor tuh malam tuh jam 8 lah. Udah pulang, ke rumah ya beres-beres mandi, tengah malam, buang air kecil lagi jam 1-an tuh. Baru di situ, lah kok air kecil gue ini ya, air seni gue merah, Darah. iya campur darah. Oh. Nah itu yang gue sampai pikiran tuh, waduh ini udah nggak bener nih. Udah tengah malam Nah lah. malam jam 1 tuh, langsung lah sakit lah sebelah sini nih. Oh, Sini berasa malah. sakit sini nih sama belakang. Oh. Pikiran gue udah wah kemana-mana saat itu. Buradul, udah buradul itu saat itu udah stres lah gue tuh. Udah tengah malam, gue mau gimana? Akhirnya gue tahan-tahan tuh. Gue ke IGD jam 3. Udah enakan tuh, udah enak sakit. Saya nyetir sendiri bro. Sendiri lagi. Nah, siapa? Ya istri gue ikut tapi dia nyetir, dia takut juga. Ya udah akhirnya gue paksain ke rumah sakit. Nah, ini 9 nih. Pas 9. Lari di Tahu sini aja, tahu aja nih tadi. Iya. Nih lumayan nih. Tadi kan air doang. Ini berarti tidak. sikat dulu nih ya. Tiga bro. Guys. Oh, Gas. pendirian gua. Iya. Tuh. Ada nih perwakilan tuh. Tahu nih. Tahu di bolak-balik. Sama Apoy biasanya tuh balik. Wali. Mantep koi. Mantep. Lumayan lah. Sponsor. Ada subsidi silam ini. Lanjut nih. IGD berarti tuh udah IGD menjelang subuh malah jalan. jam 3 pagi. IGD. Karena udah kondisi begitu kan ditanya itu. Ya gue ceritain dari awal. Udah. Nggak ada lama-lama. Dirawat ya Pak. Ya udah mau gimana lagi. Kondisi udah begini kan. Udah dicek. Cek darah. Ngecek paru-paru juga gue nggak tahu ada hubungannya apa enggak. CT scan. Segala macam pokoknya udah. Juga kali. Oh pokoknya semua lah. Di tesnya lengkap sampai jantung juga. Dites semua. Gue yang ingat lah beberapa hari di situ. Ya akhirnya keluarlah hasilnya Hasil. dari USG, dari CT scan. Hasilnya, wah ini kayaknya di ginjal sebelah kiri. Bentuknya aneh nih. Mampus lah gua. Bentuknya aneh kayak gimana lagi. Pemukakan. Nah, kita nggak tahu nih, kan di dalam nih. Kalau kita di luar sini kan bisa kelihatan nih, ada kenapa di tangan gini kelihatan. Benjol atau apa. Benjol atau topik, apa, kan iya. gitu. Ini Di kan dalam di dalam ginjalnya. nggak kelihatan nih. Terus gimana dok? Gua tanya gitu kan. Ya saya sih udah yakin nih pasti ada apa-apa nih. Kayaknya ada tumor di sebelah di ginjal bapak gitu kan. Waduh, tumor. Pusing lagi lah kepala gue nih. Aduh, Langsung udah berapa mantul pikiran gue tuh. Aduh, mau gimana lagi deh gue nih. Gue tanya terus gimana dok? Apa? Lanjutnya apa nih? Ya udah, besok kita operasi aja. Besok udah akhirnya itu langsung tindakan aja. tindakan. Udah besok pagi. Kalau setuju ya kita di administrasinya. Tanda tangannya gitu. Waduh, tar dulu dok. Ini main operasi aja kan. Nah, gua gitu kan. Ya masih orang shock lah. Iya, Kasih berita gitu, besok suruh operasi. Nah, kita kan belum siap, belum siap mental. Seumur-umur nggak pernah dioperasi kan. Akhirnya gue bilang, tunggu dulu dok. Ya saya ngobrol dulu lah sama keluarga lah. Iya, sama istri, sama orang tua. Gitu kan. Akhirnya ya udah ntar kabarin aja sore. Ya dengan gue diskusi segala macam, gue mikir-mikir. Oke, second opinion lah. Akhirnya gue tolak tuh tindakan rumah sakit. Awalnya tuh ditolak malah. Iya, gue tolak. Ntar dulu deh dok. Saya rawat jalan aja dulu sama ngomongin sama keluarga. Nah, gue juga punya second opinion kan. Gue mau tahu nih bener nggak nih. Ya, akhirnya gue minta lah semua resume medisnya. Gue udah keluar. Mikir-mikir, gue nyari second opinion kemana nih? Rumah sakit mana lagi kan dalam kondisi kayak gini. Akhirnya gue cek sana sini ya tanya-tanya sana sini dalam rumah sakit di Jakarta. Rumah sakit di Jakarta cek juga nih gue nih. Gue kasih tuh resume medisnya tuh. Nih dok, saya kemarin sakit begini-begini. Terus udah diapain aja, ya udah CT scan segala macam. Hasilnya dia lihat sama dia. Oh ini mah kalau kayak gini emang udah nggak bisa ini lagi karena di dalam nih. Kita nggak bisa biopsi. Kalau biopsi kan masih ini tuh kita nggak tahu lah dokter lah. Kalau dokter tahu nih. Ke dokter. Biopsi.
Karena kalau dalam kayak dalam perut, dalam sini lah organ sini. Terus gimana dok? Ini salah satu cara yang tahu itu apa, yang jelas ini dari gambar ini aja. Harusnya kan ginjal begini nih. Nah ini gue udah nggak beraturan tuh. Bentuknya entah begini, entah apa. Oh. Tapi dari dokternya juga nggak ada opsi, oh entah herbal, entah cuma obat doang, harus tindakan itu. Dari 2 rumah sakit pun kayak begitu. Ya. Kalau dari segi medis kan, ya tahu yang namanya dokter segi medis, kita mau tahu itu apa. Iya. Ya harus diambil. Karena Oke. kan gue udah ada gejalanya nih. Ya gue buang air kecilnya ada darah. Kayak gitu kan, terus keluar apa sih, kayak gumpalan darah juga. Terus di CT scan hasilnya harusnya ginjal bentuknya udah amburadul. Nah kita nggak tahu nih, harus dilihat, harus diambil, dilihat lah. Nah kayak gitu. Kalau hasilnya apa, mungkin ntar ada tindakan pengambilan. Karena menurut dokter ya, 2 dokter ya, ini kayaknya ada tumor nih. Tapi untuk lebih jelasnya ya harus diambil. Kita tahu gitu. Keluarin dulu. Ya udah, pikir-pikir dulu aja. Kalau emang udah siap, terus ini lagi, ntar baru dikasih tahu lah ya. Ya akhirnya ketimbang-timbang sama istri juga, sama orang tua. Ya udahlah, jalanin aja lah, mungkin cobaan gua nih. Cobaan gua nih, ya udah. Kalau udah kedua dokter, gua tanya sama dokter si awal kita juga nih kan gua. Terus itu juga gimana, gua nanya. Udah nggak apa-apa, dijalanin aja apa kata dokternya gitu kan, yang medis saat ini ya kayak gitu. Udah nggak apa-apa kok kalau sampai emang diambil ginjal 1 bisa kok manusia hidup, dia bilang kayak gitu. Aman lah gitu. Ya udah, akhirnya gua balik lagi ke rumah sakit itu, ya udah dok, oke lah, jadwalin. Tapi lu udah coba kayak misalkan ke alternatif gitu? Enggak. Karena udah Kalau gua udah second opinion, Iya. ya hasilnya tetap gitu juga kan. karena ini hasilnya kan segini nih. Ginjal kita kan satu tangan, genggaman tangan nih. Iya. Nah ini bentuknya udah aneh nih. Nggak tahu, kecuali kalau ada kecil. Iya. Ada kecil di sini nih, ada apa di kecil sini? Terus bentuknya ada kecil, ada apa? Temen kalau Itu udah. mungkin tuh nggak bisa pakai obat lah. Terus diperiksa lagi, mungkin dokter yang tahu. Nah hal itu udah kali 3 dokter lah, 3 dokter ya Sudah mau nggak mau harus dioperasi. sudah positif. Tindakan, akhirnya tindakan lah gua dioperasi. Setelah dioperasi, ya udah baru ketahuan kali patologi itu. Ternyata hasilnya emang tumor, beneran tumor. Udah gede. Nah kalau CT Tumornya. scan itu saat itu diameternya dibilang tuh 11 ke 12 cm. Hasil CT scan. Hasil CT scan. Nah pas diambil ternyata yang gedenya itu lemak. Nah ternyata ini lemak nih, kumpulan lemak di sini, ini ginjal. Nah tumornya itu sini, dalam sini lagi, ada lagi. Ngumpet di balik Terlibat lagi, iya. Nah itu cuma kalau nggak salah 5 cm apa 6 cm Ini gitu loh. loh 5 cm. Diameternya, iya diameternya. Ya, 11 kan udah segini lemak. Ya, iya, 12 segini kali ya diameternya kan. Ini cuma 5 atau 5 cm. Kata dokter ya. Ya ini emang tumor. Benar. Pas sudah dipatologi ternyata yang kanker ganas, tumor ganas lah, kanker lah. Oh. Ya sama lah mungkin tumor atau kanker ganas. Di diagnosis itu kaget lagi lah gua. Waduh. Beneran ini gua ada cancer lah, cancer di ginjal. Udah diambil segala macam. Jadi kelas 1 tuh. Ya pikiran gua, terus gimana dok? Ya itu udah pasti. Iya, Terus nextnya gimana nih? Operasi udah. Hasilnya udah ada tuh. Ternyata gua ngidap ada cancer di situ di ginjal gua kan. Dokternya bilang ya kita sudah berusaha nih ngambil semua, bersihin nih. Semua jaringan-jaringan yang nempel di situ udah kita bersihin. Terus gimana dok? Selanjutnya kemo apa gimana nih? Kan gua tahunya kalau cancer kan Iya. kemoterapi tuh. Betul. Tar dulu deh, dia bilang kayak gitu kan. Dokter yang di rumah sakit itu kan, tar dulu. Gua dioperasi itu bulan November. Kita observasi dulu ya, sampai tahun depan atau bulan-bulan Januari Februari. Awal tahun kita lihat hasilnya. Pokoknya Ada ini lagi. pokoknya kamu ini aja dulu apa, pulihin dulu lah hasil operasi. Kan operasi besar itu tuh. Iya. Operasi besar, gue jalan aja susah. Itu beneran jalan tuh susah tuh. Istirahat total dah tuh di rumah. Iya, kalau dari rumah sakit aja jalan masih dipapah lah gitu kan. Udah istirahat dulu, pulihin dulu. Terus minggu lagi balik lagi ke sini. Ntar habis itu 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi kita lihat lagi perkembangannya gimana. Udah akhirnya gue udah pulih, udah lumayan. Udah nggak kantor tuh gue tuh.
Gue udah nggak kantor. Cuti lah tuh kantor. Ya cuti lah sebulan kan, gue kalau cuti sebulan. Iya tuh nggak gawe-gawe. Nah iya, gue sebulan gue dari siap dulu lah, ada dokter gitu. Nah kantor juga, oke gak apa-apa. Karena kan gue pasti besar tuh, cancer juga kan, izinin tuh akhirnya. Udah, badan gue udah agak fitan, udah semua masa pemulihan itu udah oke kan. Udah bulan-bulan Januari sampai Februari, balik lagi ke dokter. Kontrol lah gitu. Kontrol emang lihat Hasil. udah nih, ini lagi lah, di USG lagi nih, nggak sih USG dulu nih. Oh kalau dari hasil saya sih udah bagus nih, udah nggak ada sisa-sisa lah gitu kan. Ginjal sebelah kanan juga alhamdulillah sehat gitu. Responnya bagus gitu. Masih bagus lah, masih oke nih, masih muda juga katanya. Kayak gitu kan, karena masih muda, masih oke, badan fit gitu kan. Ya udahlah kita ini aja ya, langsung saya rujuk ke rumah sakit di mana Semanggi tuh. Tadi pilihan dia antara dua, Darmais kan kanker tuh. Darmais tuh kanker, spesialis kanker, sama ke Siloam Semanggi. Terus dia bilang ke Siloam aja ya, karena kan dia juga ternyata pakai di sana. Ada dinas di sana dan juga. mesinnya apa alat itunya bagus lah, dia bilang nggak kalah sama Darmais. Kalau Darmais kan rame banget, dia bilang Darmais tuh rame, dia bilang antri banyak BPJS tuh, pusat iya, Isinya kanker semua Iya, itu. Makin drop deh. makin drop itu. Kalau pasien makin drop, bro. Bener. Kalau ke sana. Gue udah kepikiran, mampus tuh gua kesono kan. Ketemunya yang sejenis semua. Ya Allah, kayak begitu ntar. Ya, kayak gitu ngerinya. Ya udah, akhirnya Psikis jadi betul. Iya. dirujuk ke sana untuk itu PET CT scan. PET CT scan itu ini apa khusus yang buat dari atas sampai bawah tuh masuk scan lagi, masuk kayak orang waktu, Masuk goa. masuk goa itulah. Full body. Pokoknya di tes itu dimasukin ini. Dimasukin apa ya? Cuman setelah cairan itu kayak glukosa katanya. Itu kedokteran nuklir ternyata. Takutnya anjing gue dimasukin nuklir kali ini. Gue jadi hook nih gue. Tapi sini kepalanya terhembat kedokteran nuklir. Mampus deh gue dia apain? Jadi wallprint dia begitu. Dokternya sama suster ya. Terus apaan itu? Masa gue disuntikin nuklir? Ini masukin di sini. Berubah jadi hook gue bilang. Enggak, ini cairan glukosa. Jadi mau ngeliat kalau cancer itu kan doyannya manis-manis tuh, gula tuh kan. Nah itu makan dia. Katanya dia ya, kan nggak tahu. Jadi suatu lah ada campuran glukosanya lah, pokoknya itu nggak tahu kan bahasa ilmiahnya tuh ya, ada campuran glukosanya. Mau ngeliat nih ada nggak nih penyebaran sel-sel kankernya lagi di badan gua. Setelah dimasukin glukosa itu. Masukin glukosa di PET scan lah tuh. Masuk ke tuh keluar lorong waktu itu tuh. Ya udah akhirnya hasilnya besok ya. Udah besok gua ambil hasilnya. Itu di situ jantung gua udah Deg-degan terus ya gua mampus deh. Harap-harap cemas tuh. Ini kalau hasilnya ada penyebaran, wah mau nggak mau gua ada next selanjutnya nih pengobatan nih. Mau apa gua nggak tahu deh udah. Ya gua doa aja gitu udah. Pikiran kemana-mana. Gua udah semrawut lah gua tuh. Ya udah gua ambil. Baca enggak kan bisa dibaca tuh. Iya. Mau baca enggak? Udahlah bismillah aja gua buka. Pas gue buka, ini gue lihat kesimpulannya aja lah. Gue nggak ngerti itu bahasa dokter kan lama, bahasa dokter apa ini? Ada angka-angkanya juga. Kesimpulannya, alhamdulillah nggak ada penyebaran. Alhamdulillah gue bilang, wah nggak ada penyebaran nih. Udah, besoknya gue ke dokter itu lagi, konsul lagi nih hasilnya dok. Dia lihat, oh nggak ada penyebaran nih, dibilang. Tapi ada satu di sini nih, di lambung. Nih lambung kayaknya. Kalau saya bilang sih dia bukan cancer, dia bilang ada tanda lah satu lah gitu kan. Terus dokter yang kedokteran nuklir itu, radiologi nuklir itu juga bilang bukan penyebaran tuh, cuma gastristis apa lo, berarti asam lambung. Ya stres lah gua, asam lambung gua naik kali itu kan. Deg-degan ya kan. Udah mumet otak kemana-mana naik kan. Jadinya ini. Nah iya. Jangan deket juga dong. Bahaya juga itu bro. Amsyah cu. Ya, kalau terus-terusan hasilnya kok makin kan gitu. Nah iya gue bilang udah pasrah aja tuh udah pas udah ada ini balik lagi. Ini kayaknya bukan nih buat penyebaran. Terus gimana dok? Saya harus kemo nggak? Nggak usah ya. Alhamdulillah dok kalau nggak usah kemo. Iya. Gue bilang wah nih dokter oke juga nih gue bilang nih. Berarti gue cocok nih ternyata sama dia nih. Ya gue maaf juga nih kadang-kadang ada juga yang iya. Ya lo tau sendiri lah penyakit ini ya udahlah lo ini harus ini padahal lo nggak perlu. Ya lo ada lah cerita kayak gitu kan. Pernah denger juga kan.
oknum itu. Nah, oknum lah, oknum. Ada oknumnya. Gue tanya kan dokter ini. Ini saya nggak sakit dok, beneran nih dok. Gue sampai yakin ini karena dia sakit gue kan cancer nih. Wah ini kan udah gawat darurat dulu, ya selain jantung kan cancer kan. Lumayan. Ya Tapi udah. mesti obat juga kah dari dokternya? Nah itu dia. Ini dok, gua harus ngapain sekarang? Nah, Oh enggak. Terus gua harus ngapain? Dijelasin ya namanya cancer itu obatnya satu imun tubuh dia bilang. Jadi kalau selama imun tubuh lo bagus, oke ya dia akan menekan sel cancer berkembang. Nah kanker itu, iya gue sampai sekarang juga nggak tahu nih obatnya ada apa, gue nggak tahu kan selain kemo itu. Soalnya ada orang yang kemo bersih, ada lagi. Nah akhirnya ya udahlah Bismillah aja kan, ya udah nggak usah, yang penting imun kamu oke, olahraga, makan yang apa pola sehat, hidup jadinya. pola hidup, ya pola hidup, diiniin, insya Allah ntar ya sering kontrol lah gitu, kita kontrol gitu. Kan udah PET scan nih ya, teknologi sampai saat ini kan itu tuh yang dipercaya nih, yang paling oke di Indonesia. Ya oke lah, ya udah. Ntar kita mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi kita tes lagi. Kayak gitu kan, kita yang cancer kita nggak tahu kan. Ya udah akhirnya rokok nggak, rokok dok. Udah nggak usah ngerokok. Mampus ya udah nggak usah ngerokok lagi gua. Berhenti gua bilang. Minum nggak? Ya minum air putih kan kita. Minum dok. Celak entar. Iya. Ya kalau minum alkohol ya jangan. Ya. Air laut banyak kan. Pulau. Buang. Karena ke pulau Ikan lu. Habis satu pertanyaan gua. Kan gua suka ngopi. Dok, ngopi gimana dok? Masa saya nggak boleh ngopi dok? Gua bilang kayak gitu kan. Ngopi kamu sehari berapa kali? Yang udah sih minimal 3 kali dok. Kadang 4 kali. Wah dok ini udah kebanyakan, dia bilang kayak gitu kan. Udahlah sehari sekali aja. Udah nggak usah pakai gula ya. Kayak gitu, oke lah masih ngopi tapi sehari sekali. Batasin lah. Ya udah deh, oke. Masih bisa ngopi, lumayan kan. Kalau nggak boleh lagi, aduh, gue minum apa? Air putih doang kayak ikan. Kayak Mas Koki. Gini. Maaf doang. Berarti sampai sekarang masih kontrol nih, Wik. Kontrol. Kalau sekarang sih udah 6 bulan sekali lah. Tapi alhamdulillah perkembangan masih bagus ya. Ya sampai saat ini kalau yang namanya cancer kita nggak tahu. Iya. Tapi yang penting dia ngawasin ginjal gue yang satu lagi. Oh, ginjal yang sebelah kanan. Ya kan nih satu nih gue nih, bang mesin gue Udah. jomplang nih. Udah oleng tuh dia. Udah oleng nih, udah pincang nih, ibaratnya gitu. Olahraga juga. Kiriannya udah habis. Tinggal sebelah. Rollernya udah obrak kiriannya. Itu. Ya udah tinggal ini, ya udah lu olahraga lah. Olahraganya jangan yang berat lah. Dulu olahraga apa? Ya biasa kita kan main futsal, basket, bulu tangkis, senang, sepeda. Udahlah. Catur kadang ada. Catur. Otaknya jangan lari ke bebanan. Catur sama sapsa aja ya tadi. Jadi main judi kan. Jadi coyong Iya. patong. Di baju ntar gua. Tangan saya doang nih saya gerak tadi. Tapi gak ada pantangan olahraga gitu. Olahraga pantangan itu yang berat-berat sih. Jadi olahraga kompetisi itu nggak boleh lah. Boleh nggak boleh ya udah usia sekarang juga Iya, nih. dari Udah juga kali ya. mau kepala 4, ada yang udah kepala 4. Ya. Nah, lo udah kepala 4 lebih. 4 deh. Iya, 4. Aduh. Udah gitu kan. Ya udah olahraga rekreasi aja lah. Ya kayak sepeda. Baju jumping. Jalan anjir itu. Itu rekreasi. Ya, itu bukan ginjal aja, jantung juga bisa. Oh, getar aja. Tinggalan jantungnya di atas. Mana? Jadi olahraga jalan, lari sepedahan, renang gitu. Ya oke. Oh iya. Itu. Kata lu nih kan tadi lu bilang dokternya tuh cocok sama lo. Boleh spill kan namanya? Rumah sakit mana? Rumah sakit mana? Itu boleh aja sih itu. Iya. Itu boleh aja. Ini kan buat teman-teman Ya, juga nih. Edukasi juga kan. Ya karena kalau gua kan kenanya di ginjal ya. Nah, Di ginjal itu kan berarti kan ginjal dan saluran kemih itu kan dokter spesialisnya itu dokter spesialis bukan penyakit dalam, langsung urologi. Urologi. Jadi spesialis bedah urologi. Gitu gua di rumah sakit Premier Jatinegara. Oh, Jatinegara. Jatinegara. Nah itu gua cocok ya karena ya sepaham sama gua lah. tindakan pun di situ. Tindakan di situ ya sepaham sama gua, jadi apa yang gua pahamin sama nih sama beliau nih, jadi aku cocok. Nah itu dokternya itu namanya siapa ya? Gua lupa. Nah, lu Si ini dokter Noval Sahab.
Noval Sahab. Sahab tuh, spesialis bedah urologi. Terus ya buat ginjal saluran kemih SPG. lah. Ya. Kan yang bedah gue nih, operasi ya beliau. Gitu. Nah kalau untuk dokter yang Ngulir. kankernya itu kan, gue nggak nyampe ke sana sih. Kata dia belum lah ntar, karena ini menurut dia nggak ada penyebaran, udah lah nggak perlu lah. Iya. Menurut dia begitu. Ya gue sih, Kalau sama gue sih oke aja. Kalau bisa mah nggak usah. Nah, udah lah, Bu. Katanya udah ada udah Iya. Ya, tapi itu juga benar karena adalah gue pernah ke dokter lah. Ada dokter juga, dia spesialis onkologi juga nih. Ya gue sharing sama dia. Dia di RCM praktek, di Mayapada praktek, ngomongnya sama juga. Pokoknya ketika kamu udah PET scan, kan gue PET scan lu, udah PET scan, bersih, nggak ada penyebaran, udah nggak usah dipikirin. Nah, anggap aja udah hidup kedua lu lah. Iya, kande habis. Udah, tuh pokoknya matanya. udah bersih, lu nggak usah pikirin, hidup aja lah. Normal-normal juga, jangan pikirin lagi. Jalanin normal aja lah. Jalanin aja. Jadi katanya orang tuh pikiran Pikiran. yang bikin, itu yang bikin bikin makin. Fikis. badan lu kurus, kamu makan ya pikiran. Jadi udahlah anggap aja udah nggak ada. Kan kita nggak tahu. Bahkan saya pun dokter nggak tahu nih bakal ada lagi apa enggak. Iya. Nggak bisa prediksi. Iya, benar. Nah jadi ya udah anggap aja lu bersih, udah sehat, jalanin lagi. Yang penting apa? Pola hidup. Nah, itu dia. Makan yang sehat sama mateng. Manteng lu. Mateng lu jangan makan setengah mateng lagi. Oh gitu. Ya mentah lu mau kadang ikannya kokok dari kasih. Sashimi. Nah, sashimi Lu dari kolong langsung lu kokok. Anjing, kira itu kucing dapur gue. dari balong ya. Berarti total berapa lama tuh bed rest tuh di rumah tuh? Oh, betul nggak lama. Paling sebulan. Saat itu sebulan. Habis pasca operasi. Aku operasi doang. Ah, iya. Karena gua gak kemo. Oh iya, nggak kayak mau Berarti berarti. sebulan lah, sebulanan lebih lah. Gue di rumah. Habis itu ya balik lagi aktivitas. Nah, selama setahun itu gue emang nggak capek-capek dulu kerjanya. Iya. Nggak full kerja kantor. Kerja kantor tetap, tapi nggak Kadang di rumah masih. kadang kalau capek di rumah atau ya kerjanya di kantor dulu deh, nggak usah muter-muter. Iya. Oh, nggak keluar-keluar kota. Nggak keluar. Dapat prioritas. Kayak karena nawin lah pihak kantor juga kan Iya lah. susah. Kalau masih disuruh keluar-keluar juga, dok ambil lagi ya dok. Ini satu lagi dong kurang. Terus ada satu nih yang gue seselin nih. Kenapa tuh? Kan ginjal nih. Nah, ginjal kan mahal ya bro. Sayangnya nggak gue minta tuh ginjal gue pas operasi. Oh gitu. Ya harus kan, dok. Ginjal saya mana kemarin yang dipotong? Bisa jual kan? Jadi apart satu dok. Mobil ada mobil second, yang ginjal saya kan lumayan. Nah, kita pakai aja lah. Nah, lumayan. Kita beraja pasti laris ya. Itu gue susah. Cuma ditunjukin doang nih ginjal kamu gitu ya. Iya nih, ginjal gue nih paling sisa berapa? Lumayan 10% lah harga dari harga normal. Itu. Iya lumayan kan? Lumayan. Ginjal termasuk yang tinggi nilainya di pasar-pasar gelap. Nah, itu dia. Gua nggak tahu nih pasar gelap. Gua mah biasanya pasar terang gua mah. Pasar malam gelap. Oh. Rumah hantu. Oh iya Dewi. Sekarang gua mau nanya lagi. Lo ada nggak saran buat teman-teman lo nih ya kan? Kita nih ya yang dia biar bisa care sama kesehatan nih gimana tuh? Ya, kalau yang dari pengalaman gue ya. Sharing pengalaman gue, aja. sharing dari dokter juga. Intinya sih bukan orang sakit doang nih. Apa tuh orang? Jadi ya kita yang sehat juga nih emang harus jaga pola hidup. Tuh. Pola hidup, pola makan. Yang fatal sih pola makan. Jadi apa yang kita konsumsi itu kan ke badan nih. Iya betul. Nah itu yang banyak mempengaruhi tuh katanya dokternya begitu. Kalau orang sakit doang kadang gue nanya, dok saya harus makan saya pantang enggak? Terus ada yang harus saya makan enggak? Asam lepatannya enggak? Intinya sih pantangan itu sebenarnya nggak ada. Tapi dieliminasi lah dikit. Nah karena gue ada cancer, ya udahlah lo yang bakar-bakaran lo udah lo jangan makan lah, kalau kau pengen ya bolehlah sekali-sekali gitu loh. Tapi ya dilihat yang gosong-gosong nggak usah dimakan gitu. Nah itu yang pertama kalau gue cancer yang dibakar. Apalagi dari arang nih, dari arang langsung itu kan ya itu yang menyebabkan salah satu pemicu. Nah kayak gitu. Yang makan yang penting bersih sama matang. Udah itu aja. Bersih sama matang. Juga kadang udah pola makannya kacau, pola hidupnya makin kacau juga, istirahat Iya. kurang. Itu dia. Nah itu Nggak yang paling mulu. Langsung 7 langit. udah dong. Kayak kan dong.
Kan pola makan kacau, pola istirahat kacau, pola tidur Ya, peng. Kacau semua tuh. kacau semua langsung. Emang Malah kacau kayaknya orang. Makanya udah siap ternyata. Nah, lo masuk bulan bentar. Gitu. iya. Tanggal berapa Mas? Mau bakal lapak di mana bang? Ya intinya sih gitu. Jadi ya, tapi ya ini juga kita makan. Gue juga kadang-kadang kan, ya pengen juga nih. Iya. Turutin selera. Nurutin, aduh pengen harus sekali-sekali. Ya, cuman Bakso, makan makanan yang apa sih yang olahnya cepet lah tuh. iya fast food lah. Fast Ya. food. Junk food lah sebutannya Junk kalau sekarang food, tuh orang-orang nah. tuh ya kayak sosis, bakso, nugget, yang diolah-olahan kayak gitu tuh, jadi udah dilupain deh. Makan-makan yang dimasak kan, masak bener lah. Kayak gitu. Oh daging aja gitu ya kan? Daging Daging juga dimasak. jangan terlalu banyak sebenarnya daging merah. Hmm. Daging merah itu katanya ya katanya juga Pemicu juga. pemicu juga. Tapi ya kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Ya, tapi kan juga bukan orang yang sakit doang. Iya sih. Orang yang sehat kan Iya. banyak makan daging kambing, daging sapi, kolesterol, Oh, iya. darah tinggi naik. Tensi. Nah kayak gitu, jadi kata dokternya, nggak orang sakit, orang sehat pun memang harus jaga pola makan, pola hidup. Itu kalau mau sehat. Nah kalau masalah apa ya hidup mati seseorang ya nggak tahu kalau alam. Nah ya kita kan manusia berusaha tuh. Betul. Udah gitu aja. Ya kayak gua tadi yang merokok. Mana-mana bawa rokok kan, rokok lagi, kerja rokok lagi. Ya udahlah, berhenti, ya udah gua Total berarti. Total gua udah. Habis operasi. Berarti dari soal operasi sampai sekarang udah nggak rokok lagi. Udah berapa tahun? Udah jalan 2 tahun. Wih, gokil. Ya, 2 tahun. 2023 akhir ya. Minum juga banyak air putih, ya kopi boleh lah sehari sekali katanya. Gitu jangan oke, gua masih minum kopi. Sehari sekali masih oke. Gula, makan gula juga gua udah gua batasin. Minum manis. Kayak nasinya berubah nggak gitu dari beras merah Enggak. apa? Tetap sama aja. Tapi itu kadang-kadang jangan berlebihan. Ya. kayak minuman soda udah. Ah udah enggak itu. Oh itu apa? Nah, terakhir tuh gua ke pulau, minuman soda banyak. Banyak kali itu. Oh. Iya ada. Mas, Iya benar. panas. Wah minum enak. Dingin lagi. Dingin pakai es batu. Gila. Gitu lah. Gokil. Pengaruh juga ya minuman soda tuh ya. Iya. Apalagi udah umur segini Gue juga sekarang udah ngurangin kayak. ngurangin Keraknya. isi kulkas. Kalau lo gue tau kurangin rokok. Rokok kamu lo. Keraknya sih banyak. Jadi malu. Ada lagi nggak tuh? Wah, berasa pengalaman dia luar biasa kan. Iyalah, survivor juga kan. Iya, Cancer. benar. Ya, soal cancer Pak. Iya kan Ya, gitu alhamdulillah kan. lah. Iya, Ya semoga kita sehat-sehat semua lah ya. betul. Bisa sharing juga nih dari pengalamannya Widi nih ya kan. Jadi ya Iya. pola makan, pola hidup tuh Dan hikmahnya juga kita bisa ambil tuh di BHR ini. harus diambil. Ah, Baik-baik iya. itu mah harus diambil. Pola makan, pola istirahat, ya kan. Ya mungkin teman-teman kita juga ada nih dokter-dokter yang mungkin bisa sharing juga. Oke, ntar tuh. Nah, itu kan lebih valid nih. Terus Jangan kalau gua kan infonya ya. Iya, ini kan dari sudut pasien. ini dari survivor cancer. Iya. Ntar dokternya kalau mau itu komen dok, gitu ya kan? Iya. Komen dok. Kita undang dokter-dokter yang di sini. Kenapa dimasukin nuklir si Widi? Lu gak jadi uluk gua. Dia jadi mutan nih dia nih dimasukin nuklir nih. Ya. Untungnya nggak jadi wallprint. Nah, Iya, berarti udah cukup nih ya kita ngebahas tentang ini nih. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya, ada pembelajarannya. Oh. Datangnya Widi sini, tetap sehat buat Widinya. semua kita semua. Betul. Dari survivor cancer nih tetap jalan aktivitas, tetap sehat selalu lah Wid. Amin, amin. Keluarganya juga ya. Ya, sama kita semua. Salam Ya, buat sehat. keluarga di rumah, Nih. ya kan. Oke, balik lagi. Balik kemana balik lagi? Udah kita closing ya kan. Bersama gue Bruno, Gue Cukai. kita nongkrong di Beto dari nongkrong sampai di top. Makasih Widi. Thank you, bro. Thank you.